Ya, terima kasih ya. Gimana nak? Jadi kamu masih mau terapi atau tidak? Sebenarnya udah kepikiran berhenti sih. Kenapa nak? Bukannya kamu sudah beberapa kali datang? Aku ngerasa nggak cocok, udah beberapa kali sesi, malah makin tertekan. Ya, nanti kamu sampein aja sama Ibu Devia ya. Ibu Devia, klien berikutnya sudah datang. Baik, silakan masuk. Pada adegan sebelumnya, kita melihat bahwa Rizky mulai mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan terapi karena merasa tidak cocok dan justru mengalami tekanan setelah melalui beberapa sesi. Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin melanjutkan atau menghentikan layanan psikologi. Dalam praktik psikologi, psikolog wajib menghormati otonomi klien, yaitu hak klien untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 Kode Etik Psikologi Indonesia, khususnya prinsip umum tentang penghormatan terhadap hak, martabat, dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. Pada tahap ini, psikolog seharusnya mendengarkan alasan klien secara terbuka untuk membantu klien mengevaluasi kebutuhannya tanpa memberikan tekanan ataupun paksaan. Halo Rizky, apa kabar hari ini? Saya mau menyampaikan sesuatu. Akan Rizky. Saya ingin memutuskan berhenti terapi, Bu. Berhenti kenapa Rizky? Saya merasa terapi ini nggak cocok untuk saya. Saya merasa tertekan. Wajar kok. Justru kalau kamu berhenti, nantinya akan semakin buruk. Maksudnya? Kalau kamu berhenti di tengah jalan, yang ada nanti nggak akan selesai dan makin parah Rizky. Tapi Bu, saya benar-benar pengen berhenti. Kamu yakin? Nanti kamu nyesel. Karena banyak banget klien yang berhenti terapi di tengah jalan yang jadi kondisinya tuh makin buruk. Jadi kamu sih saya nggak bakal ngambil resiko itu. Saya jadi takut, Bu. Saya sih sebenarnya cuma pengen yang terbaik ya buat kamu. Saran saya dilanjutin aja terapinya. Pada adegan kedua, kita dapat melihat adanya pelanggaran terhadap Pasal 64 Kode Etik Psikologi Indonesia tentang informed consent dalam konseling dan terapi. Ketika Rizky menyampaikan keinginannya untuk berhenti, psikolog justru menggunakan kalimat-kalimat yang menimbulkan rasa takut, seperti mengatakan bahwa kondisinya bisa saja memburuk atau ia akan menyesal apabila menghentikan terapi. Padahal, informed consent bukan hanya persetujuan yang diberikan di awal terapi. Persetujuan merupakan proses yang berlangsung selama layanan diberikan dan harus didasarkan pada kesukarelaan. Klien berhak memberikan persetujuan, tetapi juga berhak untuk menarik persetujuan tersebut kapan saja. Oleh karena itu, psikolog tidak boleh memaksa, menekan, ataupun menakut-nakuti klien agar tetap mengikuti terapi. Karena tindakan tersebut menghilangkan hak klien untuk membuat keputusan secara bebas. Rizky, apakah keputusan ini karena biaya? Enggak, tapi ini saya merasa bukan pilihan tetap untuk saya. Oke, kalau kayak gitu, saran dari saya coba kamu pikirin lagi. Karena saya khawatir sebenarnya. Takutnya kamu jadi makin tidak terkendali tanpa terapi. Saya telah mempertimbangkan secara matang. Saya tidak setuju dengan keputusan kamu. Saya mengerti, tapi ini keputusan saya. Misi, bagaimana hasilnya nak? Bu, aku kayaknya berhenti aja deh. Kalau itu sudah keputusan Rizky dan Rizky sudah memikirkannya dengan baik-baik, kita harus tetap menghargainya, Bu. Terima kasih atas bantuan selama ini, Bu. Oke, saya menghargai keputusan kamu. Terima kasih, Bu. Saya kan Rizky, semoga saya selalu. Pada adegan terakhir, Rizky tetap menyatakan keputusannya untuk menghentikan terapi. Namun sebelumnya, psikolog sempat berusaha mempertahankan klien agar tetap mengikuti layanan dengan berbagai bentuk tekanan. Tindakan tersebut melanggar Pasal 73 Kode Etik Psikologi Indonesia tentang penghentian sementara dan penghentian layanan psikologi. Pasal ini menegaskan bahwa psikolog harus menghentikan layanan secara profesional apabila klien memutuskan untuk tidak melanjutkan terapi atau ketika layanan tersebut sudah tidak memberikan manfaat bagi klien. Nah, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 Kode Etik Psikologi Indonesia, terutama prinsip penghormatan hak, martabat manusia, dan manfaat. Psikolog harus mengutamakan kesejahteraan klien, serta menghindari tindakan yang merugikan atau menimbulkan rasa takut agar klien tetap menjalani terapi.
Kasus ini menunjukkan bahwa bantuan psikologis harus didasarkan pada persetujuan sukarela, penghormatan terhadap otonomi klien, dan komitmen untuk memberikan manfaat tanpa merugikan.